Selamat datang di Hasta Presisi Studio Struktur. Jadi pada video ini kita akan memahami bagaimana tegangan geser bekerja pada balok beton, bagaimana retak diagonal terbentuk, dan mengapa tulangan geser atau sengkang itu menjadi sangat penting dalam desain balok beton bertulang. Pertama-tama, mari kita bayangkan ada sebuah balok yang tumpuk dengan balok lain dan kemudian diberi beban. Karena beban ini, balok akan melendut. Dan saat beban bertambah, lendutan juga meningkat. Nah, jika kita perhatikan, terjadi slip atau pergeseran antar lapisan kedua balok ini. Dikarenakan tidak adanya ikatan di antara kontak permukaan balok. Namun, jika kita beri sebuah lem perekat yang kuat, maka balok akan bekerja sebagai satu kesatuan utuh. Ketika diberi beban, tidak akan ada lagi slip yang terjadi. Nah, aksi perekat inilah yang dapat kita analogikan sebagai tahanan geser dengan intensitas yang berubah terhadap jarak dari sumbu netral. Nah, pada penampang balok, dengan geser ini nilainya akan nol di syarat terluar dan akan maksimum di sumbu netral dengan pola distribusi parabola. Nah, untuk menghitung tegangan geser ini, kita bisa mengalihkan gaya geser kali dengan Q. Q ini kita akan membahas nanti, bagi dengan satuan penampang dikali lebar penampang. Nah, nilai Q ini misalnya kita tinjau pada jarak Y di atas netral axis, nilai Q dapat kita hitung dengan mengalihkan area yang di atas Y dikali dengan jarak netral axis ke titik pusat area biru. Kita akan mendapatkan nilai Q seperti berikut. Nah, selanjutnya, jika kita meninjau pada sebuah elemen kecil kubus di sumbu netral balok, terdapat tegangan geser vertikal yang kerja pada arah berlawanan. Nah, tapi dengan kedua tegangan ini, elemen kubus dapat berputar, dapat berotasi karena adanya lengan momel di antara tegangan vertikal ini. Dari itu, harus ada tegangan horizontal yang juga bekerja dengan nilai yang sama besar dan arahnya berlawanan juga. Maka pada sumbu netral, resultan dari tegangan geser ini itu membentuk sudut 45 derajat. Namun, ketika posisinya bergeser ke atas sumbu netral, ke daerah kekan, tegangan lentur juga ikut bekerja pada pus kecil ini, sehingga sudut tegangan utama menjadi lebih kecil dari 45 derajat. Nah, perubahan arah inilah yang akan menentukan pola retak pada balok. Hal ini penting dan perlu dipahami adalah tegangan tarik pada balok itu tidak hanya berasal dari lentur, tetapi juga dari geser dan kombinasi geser lentur. Nah, tegangan miring ini kita sebut sebagai tegangan diagonal yang dapat menyebabkan retak tarik dan kegagalan balok beton. Karena beton itu lemah terhadap tarik. Jadi, tegangan diagonal ini juga harus kita perhitungkan secara serius di dalam desain balok beton bertulang. Apabila kita meninjau balok beton polos tanpa tulangan, retak teruk retak tarik akibat lentur akan segera menyebabkan kegagalan pada nilai maksimumnya. Kegagalan ini akibat beton itu sangat lemah terhadap tarik. Namun ketika ulangan tarik disediakan, situasinya akan berubah. Retak lentur tetap terjadi, tapi gaya tarik mampu ditahan oleh baja, sehingga balok masih dapat memikul beban yang lebih besar. Nah, seiring bertambahnya beban, tegangan geser meningkat dan akan muncul tegangan tarik diagonal di daerah dengan gaya geser yang tinggi. Gelombang tarik longitudinal tadi itu tidak efektif dalam menahan tegangan diagonal, sehingga pada akhirnya retak diagonal akan terbentuk dan inilah sebabnya perlu metode untuk memprediksi kapan retak diagonal itu terjadi. Nah, telah dibahas sebelumnya dan diketahui bahwa besarnya dan arah tegangan tarik diagonal ini akan dipengaruhi oleh kombinasi momen lentur dan gaya geser. Nah, pada gambar sudah diberikan beberapa contoh kasus balok di mana terdapat kombinasi gaya lentur dan gaya geser
dapat kecil dan atau dapat sama-sama besar atau, salah satunya besar dan yang lainnya kecil. Pada daerah dengan gaya geser besar dan momen lentur kecil, letak diagonal terbentuk di sekitar sumbu netral dengan sudut mendekati 45 derajat. Dan pengujian-pengujian sebelumnya sudah menentukan bahwa retak ini terjadi sekitar nilainya sekitar 3,5 dikali akar Fc prime dari beton. Dan sebaliknya, pada daerah dengan momen besar, retak lentur yang sudah terjadi itu mengurangi luas beton efektif. Sehingga retak diagonal tadi itu berkembang pada tegangan geser yang lebih kecil. Itu sekitar 1,9 dikali akar Fc prime. Artinya, semakin besar momen lentur, semakin rendah juga gaya geser yang dibutuhkan untuk memicu retak diagonal. Nah, pada contoh lain kita akan melihat pada sebuah portal beton, jadi ada kolom dan balok di daerah tumpuannya berarti dia terjepit. Sini contohnya lebih umum kita jumpai. Jadi diagram momennya akan seperti ini, terdapat momen lentur di daerah tumpuan juga yang mengakibatkan tarikan pada atas penampang dan di lapangan akan terjadi tarik di bawah penampang. Maka kalau kita lihat keretakannya, perilaku retak dari penampang ini adalah seperti ini. Jadi arah-arah retak yang miring ini itu merupakan retak lentur dan geser. Kan kombinasi dari gaya geser dan gaya daerah tariknya dapat kita lihat seperti ini. Di bagian lapangan itu tertarik di bawah dan di bagian tumpuan itu tertarik di atas penampang. Untuk mendesain balok yang tahan terhadap geser, para engineer harus bisa memprediksi kapan retak diagonal ini mulai terjadi. Memang belum ada persamaan empiris yang dapat memprediksi perilaku retak diagonal ini. Maka dari itu, peneliti sebelumnya membuat sebuah pengujian dengan sampel yang sangat banyak yang membandingkan antara rasio penulangan lentur dari sebuah balok, kemudian rasio gaya geser dengan gaya lentur, dan kemudian tinggi penampang. Di ketiga parameter ini diplot dalam sebuah grafik dibandingkan dengan bagaimana tahanan gesernya. Dan ditemukan sebuah persamaan empiris yang dapat mewakili mayoritas dari hasil pengujian ini, seperti pada persamaan dalam grafik ini dapat kita lihat bersama. Namun pada code yang menjadi referensi dari SNI, itu menetapkan bahwa nilai tegangan geser itu adalah 2 kali akar Fc prime. Nilai ini dalam banyak kasus cukup konservatif, namun dalam beberapa zona itu masih terdapat tempat-tempat di mana gaya geser itu kemungkinan bisa lebih kecil. Maka dari itu, kalau kita mendesain geser itu, nilai faktor reduksinya itu lebih besar, yaitu 0,75. Kita hanya memakai 75% dari aktual yang ditetapkan oleh SNI. Sedangkan lentur yang kita ketahui itu menggunakan 90% dari nilai kekuatan beton. Jadi, nilai yang didapatkan pada pengujian sebelumnya berasal dari 3 parameter. Yang pertama itu adalah VZ, yaitu geser yang disalurkan pada zona tekan, dan PA itu adalah ikatan antar agregat, dan VD. Jadi ini adalah dowel dari tulangan longitudinal. Nah, pada saat retakan terjadi, itu ikatan antar agregat dapat ditransmisikan secara belajar pada arah retak. Sedangkan tahanan dari arah tegak lurus retak itu sudah hilang. Pada tanda panah merah ini ditunjukkan adalah gaya yang hilang, tahanan yang hilang dari balok beton bertutang. Di tanda panah yang hijau itu adalah ikatan agregat yang masih bisa ditahan pada saat retak mulai terjadi. Namun perlu diketahui bahwa tahanan geser yang diberikan oleh material beton itu bagi suatu balok dapat mendevelop tahanan lentur maksimumnya secara penuh. Jadi sebelum kegagalan lentur terjadi, akan terjadi kegagalan geser yang tiba-tiba secara prematur. Jadi tahanan momen lentur dari balok kita itu dibatasi oleh tahanan geser. Nah, kita nggak mau ini terjadi karena prinsip daktilitas dalam mendesain balok itu kita harus mendesain balok kita harus terjadi kegagalan lentur terlebih dahulu, belum kegagalan geser. Nah, karena kita tahu kegagalan lentur ini yang khasnya adalah itu didahului oleh defleksi yang sangat besar
dan secara bertahap. Itu akan terlihat dulu secara visual, kemudian akan terjadi defleksi yang besar dan kemudian gagal. Nah, ini sangat perlu untuk meningkatkan keselamatan dari suatu bangunan. Ya, untuk menambah tahan geser tadi, kita akan menambah tulangan tulangan geser atau yang kita kenal sebagai sengkang. Nah, tahanan geser ini itu yang diberikan oleh tulangan geser itu adalah jumlah tulangan yang dilewati oleh lintasan retak. Nah, tapi sengkang ini tidak bekerja secara signifikan belum terjadinya retak diagonal. Namun setelah retak diagonal muncul, maka tulangan sengkang inilah yang akan menahan geser secara dominan. Dan ada 4 cara tulangan geser ini menambah kekuatan geser dari sebuah balok. Yang pertama itu adalah menahan sebagian geser dengan melintasi retakan diagonal. Yang kedua itu membatasi perkembangan retak sehingga beton di daerah tekan itu masih utuh, sehingga bisa menahan kombinasi geser dan tekan itu lebih efektif. Dan ketiga itu adalah menahan pelebaran retak. Jadi dia menjaga kedua sisi retak itu tetap kontak dan meningkatkan agar gaya geser antar muka itu bisa lebih kuat. Dan kemudian yang keempat adalah mengikat tulangan memanjang ke beton. Jadi tulangan longitudinalnya itu tidak bisa terjadi tekuk, lebaran sehingga memisahkan diri dari balok beton kita. Nah, dari keempat cara ini, sengkang itu sangat berperan dalam kekuatan dan duktilitas penampak. Dan kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung tahanan geser dari sengkang kita, dan kita bisa mendapat bagaimana prinsip desainnya. Jadi untuk tahanan geser dari tulangan sengkang itu dinotasikan sebagai Vs. Nilai Vs ini didapat dari jumlah tulangan dikali dengan luas tulangan dan dikalikan dengan tegangan lenturnya dari tulang. Nah, jumlah tulangan ini kita dapatkan dengan membagikan P atau panjang horizontal retak dibagi dengan S. Apabila kita mengasumsikan miringan retak adalah 45 derajat, dan ini adalah asumsi yang cukup konservatif, dan maka kita akan mendapatkan nilai N adalah D dibagi S. Jadi tahanan total dari balok beton tulang untuk geser itu adalah PC ditambah dengan PS. Nilai PS itu kita dapatkan sebagai D per S dikali luas tulangan kali dengan tegangan leleh dari baja sendiri. Luas tulangan ini apabila kita memasang dua kaki sengkang itu kita kalikan dengan luas total satu tulangan. Jadi ada dua. Jadi kita bisa variasikan kaki tulangannya bisa 3 atau 4. Nah, diagram ini menjelaskan bagaimana kontribusi tiap parameter tadi untuk tahanan geser dari sebuah balok beton tulang pada masing-masing tahap bebanan. Jadi sebelum letak lentur terjadi, hanya VCZ yang bekerja untuk menahan geser itu cukup. Dan setelah letak lentur terjadi, tahanan geser dari dowel atau tulangan longitudinal mulai mengambil peran dan juga tahanan geser dari interlock agregat dari material beton. Dan sampai mencapai retak diagonal, distribusi gaya geser yang dipikul oleh sengkang itu mulai meningkat dan meningkat secara linear seiring bertambahnya gaya geser eksternal. Sedangkan komponen beton lainnya itu juga relatif konstan. Nah, saat sengkang mencapai leleh, nilai Vs itu menjadi konstan, sementara Piy dan Vd itu menurun secara cepat akibat pelebaran retak dan belahan longitudinal yang semakin besar. Nah, kondisi ini menyebabkan beton yang belum retak terbebani berlebihan dan memicu terjadinya kegagalan. Nah, hasil dari 166 ujian balok yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dibandingkan dengan persamaan tadi, itu bahwa cara kita menghitung tahanan geser dari sebuah balok beton bertulang itu cukup konservatif sebenarnya. Bukan bahwa kekuatan yang diamati itu rata-rata 45% lebih besar daripada yang diprediksi. Dan hanya sebagian kecil balok uji individu itu kekuatannya sedikit di bawah. Sekian pembahasan tentang geser pada kali ini. Terima kasih banyak karena sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan struktur berikutnya bersama Hasta Presisi. Like dan komen video ini dan ketikkan di kolom komentar kalau kalian punya request pembahasan selanjutnya.
Terima kasih.